role Menteri Keuangan sendiri itu kan selalu disalahkan. Penerimaan negara tidak sesuai target, harus menaikkan pajak. Padahal itu adalah striker. Tidak bisa mencetak gol tanpa dukungan menteri-menteri yang lain, lembaga yang lain, bahkan pemerintah daerah. Jadi ketika dinaikkan, demand rokok legal akan turun drastis. Yang akan pesta pora adalah rokok ilegal. Yang sekarang tumbuh cukup pesat itu adalah rokok ilegal yang impor. Daerah ini dikasih duit juga nggak bisa belanja. Itu sangat sabar Pak, sini makanya. Tapi kalau sudah tidak ada belanja rutin, gaji, honorer, listrik, bensin mobil, dan lebih parah lagi di semua kabupaten kota. Daerah yang seperti itu berapa banyak? Karena nanti daerah yang sudah miskin dituduh korupsi, dituduh kan gitu loh maksud saya. Para advisor, termasuk World Bank itu sudah mengingatkan, ekosistem dan sistem perpajakan itu terlalu rumit. Ada terlalu banyak diskresi. Layak untuk kita berbicara APBNP. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya, Awali Rizky, di sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kembali kedatangkan tamu istimewa, sahabat saya, Mas Wijayanto Samirin. Assalamualaikum, Mas Wija. Waalaikumsalam. Mas Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Pokoknya perekonomian kurang sehat, tetap harus sehat kita supaya bisa memulihkan perekonomian, terutama perekonomian kita sendiri. Jadi sebagaimana kita sudah berkali-kali dengan Mas Wija, ya Mas Wija ini seorang ekonom senior dari Universitas Paramadina, tapi beliau ini meskipun sama ekonom dengan saya, punya beberapa kelebihan yang saya tidak miliki. Pertama, beliau ini punya pengalaman profesional di konsultan, begitu juga di praktisi perusahaan. Kalau saya ini kan banyak di baca buku doang, Mas. Jadi kita akan mendapatkan, insya Allah dari seperti yang sudah-sudah juga, dari Mas Wija kita punya perspektif, baik sebagai seorang ekonom yang mempelajari teori, baca jurnal ataupun tulisan. Beliau juga memiliki gaul sebagai konsultan ya dengan beberapa pelaku usaha kan begitu. Terus beliau juga pernah terlibat di pemerintahan. Nah ini yang ketiga yang juga saya belum pernah. Beliau pernah menjadi staf ahlinya, staf khusus ya istilahnya, ya Wapres ya. Nah 5 tahun sehingga ikut rapat lah di hal-hal program strategis kala itu yang tentu masih bisa dipakai cara analisisnya itu sekarang. Nah, karena pengalaman beliau tadi sebagai akademisi, sebagai konsultan, lalu pernah juga sebagai tenaga ahli di birokrasi, saya kira salah satu narasumber yang pas lah untuk membicarakan topik berikut. Apa itu topiknya? Ya, sebagaimana yang sudah banyak kita lihat, yaitu membicarakan tentang kebijakan Pak Purbaya. Ya. Tapi beda, ini kanal ekonomi, kita tidak bicara Pak Purbaya sebagai pribadi atau politik beliau apa. Kita berusaha untuk menjelaskan beberapa yang banyak diberitakan Mas Wija yang tentang kebijakan beliau. Artinya kita mau tahulah dari pandangan Mas Wija atas hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi bahwa pendapat itu berbeda atau kebetulan sama itu soal akibat dari analisis, bukan karena soal like dislike gitu ya. Nah, lagi pula menurut saya sebelum ke Mas Wija, saya merasa berterima kasih loh ya dengan fenomena Pak Purbaya ini Mas Wija. Karena saya tidak pernah kehabisan topik jadinya karena selalu ada berita yang make news lah kalau istilah saya di sini. Dan itu kelebihan lain dari make newsnya beliau ini kan dia menteri ya, artinya kan ada wewenang. Publik juga selalu memuat omongannya dan sebagian dari yang beliau bicarakan itu memang topik-topik yang sebetulnya sebelum beliau pun sudah banyak dibicarakan oleh para ekonom ya. Cuma beda nih kalau dikatakan Pak Purbaya itu memang jadi lebih viral ya. Karena terbuka. Jadi kita berterima kasih atas keterbukaan seorang menteri ya. Tetapi kalau boleh kanal ini selalu mengingatkan ya harus memilah-milah. Pak Purbaya melakukan kebijakan, Pak Purbaya merencanakan kebijakan, Pak Purbaya mengevaluasi kebijakan yang sudah terjadi atau melakukan assessment terhadap kondisi. Nah, maka kita bisa berkomentar, kan begitu. Konteksnya itu ya, saya mau bertanya ke Mas Wija, bagaimana Mas Wija melihat fenomena Purbaya ini secara sebagai Menteri Keuangan dan sebagai orang yang punya wewenang melakukan kebijakan-kebijakan. Gimana Mas? Ya,
Saya rasa ketika kita membicarakan Pak Purbaya, publik masyarakat juga selalu mengkaitkan dengan Bu Sri Mulyani. Ya, karena Dan penggantinya ya. mencoba membandingkan. Walaupun menurut saya membandingkan keduanya bukan sesuatu yang bisa apple to apple. Karena Bu Sri Mulyani itu adalah realita, hasil kerja setelah beliau ada di posisi itu 15 tahun lebih. Sedangkan ketika kita membicarakan Pak Purbaya, ini adalah fenomena harapan. Ini fenomena ekspektasi. Seringkali ekspektasi memang lebih indah dari realitanya. Tapi banyak juga ekspektasi yang kemudian bisa menjadi realita. Nah, tentunya harapan kita, apa yang menjadi ekspektasi publik, ekspektasi para ekonom tentang Menteri Keuangan yang baru, ini suatu saat bisa menjadi realita. Tetapi kalau kita melihat role Menteri Keuangan sendiri, itu kan selalu disalahkan. Ketika penerimaan negara tidak sesuai target, ketika harus menaikkan pajak, dan seterusnya. Padahal harus kita pahami, Menteri Keuangan ini, apakah ini Pak Purbaya, atau Bu Sri Mulyani, atau Menteri Keuangan yang lain, itu adalah striker kalau ini tim sepak bola. Tidak bisa mencetak gol tanpa dukungan dari menteri-menteri yang lain, lembaga yang lain, bahkan pemerintah daerah. Kalau tidak mendapatkan umpan, kalau pertahanan lawan tidak dibuka oleh pemain yang lain, itu tidak terjadi gol. Sama saja, ketika Menteri Keuangan memimpin suatu institusi yang tugasnya adalah mengamankan fiskal, tetapi ternyata ekonomi secara keseluruhan itu tidak menciptakan peluang, kemudian industrialisasi tidak jalan, sektor real tidak jalan, investasi tidak masuk, lapangan kerja tidak tercipta, ya ujung-ujungnya pasti pajak. Penerimaan akan terganggu. Penerimaan terganggu. Ketika penerimaan terganggu, sementara spending tinggi, yang dia bisa lakukan yang pertama mencoba menaikkan penerimaan dengan meningkatkan pajak atau menaikkan governance. Tapi yang paling gampang menaikkan pajak. Kalau itu tidak terwujud, gap-nya diisi dengan hutang. Itu dia kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir, pajak naik terus, kemudian utang pemerintah melejit terus. Jangan-jangan ini tim sepak bola ini tidak meng-create cukup banyak peluang. Sehingga tidak banyak gol yang bisa diciptakan oleh si Menteri Keuangan. Ujung-ujungnya, kinerja Menteri Keuangan itu tergantung dari kinerja pemain bola yang lain, dan yang pemerintahan keseluruhan. Betul. Dan yang paling penting adalah backup politik dari si pelatih. Dalam hal ini presiden. Ketika dia mendapatkan backup yang kuat, maka kebijakannya bisa seperti apa yang secara teknokrasi itu benar. Tapi saya melihat apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru, seperti yang Pak Mas Awalil sampaikan, positif dalam konteks terbuka membahasnya di publik, sehingga ini menjadi concern banyak pihak. Positifnya adalah, pertama, edukasi bagi masyarakat. Yang kedua, ketika sesuatu itu terbuka di publik, dan para pengamat, ekonom mendiskusikannya, sebenarnya bagi sang menteri, ini merupakan seperti supermarket ideas. Jadi tinggal ngambil aja ide-ide mana yang bagus diambil, yang dia lontarkan yang kurang bagus mendapatkan kritik, ditunda atau tidak dijalankan. Saya rasa ini adalah situasi yang menarik, dan saya sepakat dengan Mas Awalil karena dua hal. Yang pertama, kondisi ekonomi kita ini sangat berat, sehingga tidak ada lagi uji coba. Ada satu kesalahan yang besar membuat kita makin sempoyongan. Posisi kita tidak baik-baik saja. Yang kedua adalah justru diskursus itu dilakukan di awal, sebelum kebijakan diambil, sehingga bisa mengambil kebijakan yang benar.
Kalau ada yang mengatakan kita kasih kesempatan 3 bulan, kita kasih kesempatan 6 bulan, masyarakat memang harus begitu. Iya. Tapi sebagai pengamat, Iya. sebagai ekonom, Iya. sebagai observer, itu justru harus berperan di depan. Sebelum kebijakan itu diambil. Iya. Apapun itu kalau sudah diambil, ya kita bantu kawal. Iya. Tapi Oke. sebelum Iya. diketok jadi policy, disitulah saat kita Iya. memberikan masukan. Nah, jadi kita mulai ke situ ya titik masuknya. Nah, kita lihat beberapa lah. Ini yang paling terkini ini kan soal cukai nih. Nah, Mas, Pak Purbaya ini kan biasanya cukai itu tiap tahun naik ya, entah berapa persen. Nah, menurut pernyataan beliau ini 2026 nanti tidak akan dinaikkan. Gimana Mas melihat soal cukai rokok ini? Iya, ini kalau kita melihat cukai, melihat industri rokok, kita harus melihatnya komprehensif ya. Ini bukan industri yang berdiri sendiri, tetapi ini juga ada aspek kesehatan. Ini juga ada aspek tenaga kerja. Ini juga ada aspek penerimaan negara. Ya. Kita coba analisis satu persatu. Dari kesehatan jelas lah. Ada masalah, ada isu di situ. Ya, cukai itu agar mengurangi konsumsi sebenarnya. Tetapi kita juga melihat dari sisi lapangan kerja, ada 5 juta lebih yang dipekerjakan Di industri rokok. di industri rokok. Kemudian dari sisi penerimaan negara, pada saat secara fiskal kita agak terseok-seok, Cukai tahun lalu cukai itu 216 tidak pernah triliun. turun, Mas. Dari tahun ke tahun cukai. Bahkan saat pandemi pun dia nggak turun Iya. cukai. 216 triliun. Kalau kita memasukkan PPH, PPN, Oh, ya, tidak hanya di cukainya ya. itu kira-kira 300 triliun lebih. Iya. Jadi dari seluruh sales industri rokok, Iya. kalau kita berbicara cukai saja, 57% jadi penerimaan negara cukai. Dari seluruh penjualan Iya, legal. yang legal. Tapi kalau kita masukkan Iya. pajak yang lain-lain, itu Pajak 75%. si perusahaannya, ya. PPH, individu, individunya, ya. PPN, Iya. itu 75%. Oh, Jadi bisa dipahami kenapa Pak Menteri itu care dengan iya. industri ini. Karena dalam situasi fiskal yang berat, ketika dinaikkan, maka penerimaan cukai akan turun. Kenapa bisa begitu? Kita berada di titik di mana harga rokok udah terlalu tinggi pada saat masyarakat Daya belinya rendah. rendah. Kemudian yang kedua ada alternatif nih rokok ilegal. Oh, itu ya. Ya. Jadi ketika dinaikkan, demand rokok legal akan turun drastis. Yang akan pesta pora adalah Berpindah ke ilegal. rokok ilegal. Saya kebetulan beberapa kali mencoba menggali dari pelaku usaha sektor ini. Sebenarnya peredaran rokok ilegal itu berapa persen? Tahun 2020 itu 4%. Oh, masih kecil lah ya. Ini data dari beberapa pelaku industri yang saya Dikira-kira ya, rata-rata. diestimasi lah ya. Mereka mencoba mencari informasi, kemudian saya rata-rata dari beberapa pelaku industri. Kemudian tahun 2023 itu naik menjadi 7%. Oh, hampir 2 kali lipat. Awal tahun ini diperkirakan 14 sampai 15%. Itu. Jadi peredaran rokok ilegal yang melejit itu karena tidak ada penanganan hukum, bahkan ada semacam oknum yang melindungi. Tapi di sisi lain adalah mahalnya. Iya, yang rokok legalnya terlalu mahal akibat cukai dan pungutan-pungutan lainnya tadi. Nah, kenapa pelaku besar seperti gudang garam itu juga bisa kesulitan? Iya. Sebenarnya justru karena rokok ilegal ini. Iya. Karena rokok ilegal ini banyak beredar di Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur, di mana itu pasarnya gudang garam. Salah satu. Sehingga saya setuju nih dengan Pak Menkyu. Di freeze mungkin setahun 2 tahun ke depan, kemudian diperbaiki ekosistemnya. Di hold dulu, jangan naik dulu nih. Jangan naik dulu. 1-2 tahun ini. Diperbaiki dulu ekosistemnya, rokok ilegal ini diminimalisir. Memang betul, sebagian rokok ilegal itu adalah rokok yang dibuat di dalam negeri. Bahkan punya mesin juga, jadi menciptakan lapangan kerja. Ya, kalau dari sisi itu ya. Tapi yang namanya negara, apapun yang sifatnya melanggar hukum kan harus ditindak. Yang sekarang tumbuh cukup pesat itu adalah rokok ilegal yang impor. Gitu. Oh, malah itu ya. Jadi kalau kemudian kita didorong untuk Malaysia, Singapura, cukai dinaikin, Australia, New Zealand, cukai dinaikin, Inggris, Prancis, cukai dinaikin, ya mereka tidak punya industri rokok. Tapi kalau kita melihat Vietnam,
Cina, Korea yang mereka punya industri ini, maka kebijakan fiskalnya lebih fair, lebih imbang. Ini kan berarti kalau impor ini agak mirip-mirip nih, ada di tekstil juga masalahnya sama, di gula rafinasi juga. Iya. Nah, kalau boleh nih ya para pemirsa, berarti kan kalau soal mencegah impor ini agak sedikit di luar tupoksinya Menteri Keuangan ya. Artinya ini harus ada koordinasi dong. Ada konteks bea cukai, itu di bawah Menteri Keuangan. Dia bisa punya Tapi sebenarnya aparat penegak hukum bisa dilibatkan. yang harus ikut bergerak. Kembali masalah kebijakan. Kita coba lihat misalnya Perancis, Inggris, Amerika Serikat. Kalau rokok mereka keras. Tapi ketika minuman keras, mereka sangat lunak. Kenapa? Mereka punya industri besar di sana. Kemudian itu bagian dari budaya. Bahkan di Amerika, industri senapan, peredaran senapan pun itu relatif bebas. Karena mereka menganggap ini bagian dari kultur koboi. Itu kan kuda dan senapan. Sehingga policy choice-nya masing-masing negara berbeda. Mereka cerdas dengan situasi mereka. Kita juga harus cerdas dengan situasi kita. Ini karena kita sudah mulai ke cukai dan memang ini tupoksinya Menteri Keuangan ini kan menjaga APBN salah satunya, dan itu kan saya kira sudah sejak zaman Sri Mulyani beberapa tahun, dan tadi sudah dimulai oleh Mas Wijaya. Problem kita itu salah satunya kesulitan meningkatkan penerimaan pendapatan lah ya, pendapatan negara. Nah itu sub pendapatan negara yang besar itu kan pajak gitu toh tadi. Nah, cukai itu salah satunya dari perpajakan. Kalau menurut Mas Wijaya ini kan Purbaya menyebut ada dua, nanti silakan dikomentari. Jadi ada soal Kortek yang dia pikir, dia berarti kan juga setuju nih dengan pandangan banyak kita ekonom bahwa Kortek ini tidak optimal sehingga penerimaan perpajakan juga tidak optimal, salah satu. Kemudian juga sudah ada isu teks amnesti sejak tahun ini nih yang sudah masuk prolegnas, sementara Pak Purbaya mengatakan kita nggak perlu teks amnesti. Lalu ada isu PPh final ya untuk UMKM. Apa saja lah. Tapi prinsipnya dari kebijakan-kebijakan, bukan kebijakan, sebagiannya kebijakan, sebagiannya pernyataan akan kebijakan dari Pak Purbaya terkait isu perpajakannya apa saja yang tiga hal itu ya, menarik tuh. Dibawahi oleh Mas Wijaya. Kortek ini sangat penting karena ini membuat semuanya transparan, end to end. Bahkan naruh uang dimanapun ketahuan. Dari mulai kita beli sesuatu, kita menjual sesuatu, keuntungannya ditaruh di mana, itu ketahuan. Sehingga dengan aplikasi itu ya. Kalau ini berjalan dengan bagus, maka yang namanya governance perpajakan itu akan terdongkrak. Sementara sekarang ini salah satu masalah yang urgent dan krusial bagi kita di Indonesia. Memang ketika Korteks ini akan diluncurkan prosesnya, ini kan zamannya Jokowi JK ya. Saya staf khusus Pak JK waktu itu. Sebenarnya para advisor, termasuk World Bank itu sudah mengingatkan. Karena ekosistem dan sistem perpajakan itu terlalu rumit yang kita miliki sekarang. Ada terlalu banyak diskresi. Sehingga diusulkan disimplifikasi dulu kebijakannya, baru bikin sistem. Karena kalau dibikin sistem, kemudian terlalu banyak diskresi, itu sistem akan berat. Tapi waktu itu memang policy choice-nya adalah go ahead. Sehingga dibuat Korteks melalui proses tender. Nah, akhirnya seperti yang kita lihat sekarang, ada begitu banyak diskresi, sehingga sistemnya menjadi terkendala. Belum lagi, ada ide di mana NPWP itu menggunakan NIK. Kalau kita fokus ke NPWP saja, sebenarnya kan pembayar pajak di Indonesia, individu maupun korporasi hanya 14 juta. Ya, kita expand 20 juta lah dengan potensi, gitu ya. Itu masih manageable. Tapi kemudian ketika diinjek dengan data pemilih NIK 280 juta dong. 200 jutaan. 200 juta. Sistem ini menjadi berat. Servernya itu tidak mampu menampung, sehingga harus invest di server yang luar biasa. Apalagi tidak hanya NIK, tapi juga foto KTP. Itu harus dimasukkan, kan berat sekali. Sehingga perlu waktu.
untuk memperbaiki ini. Sehingga saya setuju dengan Pak Menteri, Cortex harus diperbaiki. Tetapi yang saya tidak setuju adalah statement bahwa dalam sebulan akan beres. Oh, pengadaan server saja butuh setengah tahun. Kemudian perbaikan yang lain-lain itu juga butuh. SDM-nya juga dilatih. Belum lagi dalam 6 bulan terakhir, kalau kita berbicara kebijakan pajak kan banyak diskresinya. Diskresinya muncul. Diskresi itu antara lain yang pajak ditanggung pemerintah, diskon-diskon tertentu, ya kan, keringanan-keringanan tertentu. Itu sistem tidak mudah ya, menambah beban sistem lah. Kalau dalam kebijakan itu satu kalimat. Satu kalimat. Tapi satu kalimat itu membuat ada transaksi ratusan juta setiap hari. Satu kalimat itu membuat ada variasi transaksi ribuan. Sehingga secara sistem, karena Indonesia ini negara yang populasinya besar, berat. Nah itu terkait Cortex ya, saya setuju dengan catatan. Ya, tetap harus kita tidak ada pilihan, memang Cortex ini salah satu andalan ke depan ya. Betul, harus. Tax amnesty. Nah, kembali saya di kantor Wapres ketika tax amnesty 1 itu diluncurkan. 2016 ya? Ya. Sehingga diskusinya memang ini hanya sekali. Waktu itu ya. Supaya kredibel. Suasananya begitu ya. Tidak ada lagi tax amnesty jilid 2 dan seterusnya. Tapi ternyata setelah tax amnesty yang 1 berhasil, muncul yang kedua. Kenapa muncul yang kedua? Karena ada yang pertama itu orang belum yakin, pengusaha, investor belum yakin memanfaatkan, tapi setelah dijalankan, banyak yang mulai yakin, sehingga diharapkan untuk memperbesar tax base, diadakan yang kedua. Karena tujuan tax amnesty itu bukan dendanya ya, tapi base-nya ya, profilingnya ya. Betul nggak saya nangkap itu? Yang penting. Yang penting itu tidak hanya uang yang sekali masuk, tapi base-nya. Base-nya. Karena ini yang akan sustainable. Kalau hanya sekali dapat uang, berapa sih? Gitu ya. Nah, ada yang kedua. Ini sebenarnya mulai menimbulkan ketidakpastian. Itu masalah utamanya ya. Kok ada yang kedua? Ada yang kedua. Bahkan kemarin ada semi ketiga loh, yang ketiga. Nah, walaupun masuk prolegnas, saya lagi-lagi mendukung Pak Purbaya. Jadi tax amnesty jangan ada lagi. Kalau memang mau menarik uang dari luar masuk ke dalam, mungkin dengan cara lain. Kenapa? Kalau ada tax amnesty lain lagi, kredibilitas pemerintah ini akan luntur. Nanti ada lagi. Kita melanggar saja. Mirip STNK, Mas. Pemutihan STNK itu di beberapa daerah tiap 3 tahun kebaca oleh yang punya mobil motor. Ya gitu ya. Jadi jangan lagi. Menurut saya penerimaan pajaknya naik berapa sih? Nggak signifikan. Tapi ongkos kredibilitas pemerintah itu menurut saya luar biasa. Jadi menurut saya tax amnesty udah deh, jangan ada lagi. Walaupun sudah masuk di prolegnas, ya kita sebagai ekonom, pengamat perlu menyuarakan itu. Kalau yang PPH untuk UMKM? PPH UMKM. Jadi begini, PPH UMKM final 0,5%. Itu sebenarnya dari sisi penerimaan negara hanya 1-2 triliun. Karena kecil sekali kok. Jadi, kalau saya UMKM bertransaksi lewat platform e-commerce, kalau yang non-digital, yang tidak pakai platform, saya kan harus membayar pajak itu. Di akhir tahun. Tapi dengan kebijakan ini, pajak saya, PPH saya dihitung dari sales. 0,5%. Dari penjualan ya. Dan itu yang melakukan pemotongan adalah platform e-commerce. Sehingga saya sebagai UMKM, nggak usah direpotkan dengan urusan pajak. Dan platform justru yang bekerja membantu pemerintah dan membantu saya sebagai langsung UMKM. memotong mereka ya. Dari sisi penerimaan hanya 1-2 triliun. Karena kecil sekali, Mas. Kalau Mas beli 100.000, maka yang dibayarkan, yang ini selalu bisa dilempar ke konsumen. Jadi ini seperti PPN jadinya. Itu hanya 500 perak. Saya rasa Mas nggak keberatan. 100.000 nambah 500 rupiah. Dan ini bagus untuk edukasi. Supaya UMKM itu disiplin membayar pajak sejak awal, sehingga tax base populasi pembayar pajak itu makin besar, dan ini bisa dipantau. Kalau ketika kecil sudah rutin
membayar pajak diharapkan ketika membesar kebiasaan itu berlanjut. Jadi beberapa kali saya diskusi dengan teman-teman di Ditjen Pajak, memang targetnya ini adalah edukasi, perluasan tax base, bukan nilainya. 1 sampai 2 triliun nothing. Nah, makanya dalam konteks ini ketika Menteri Purbaya berencana untuk membatalkan, jangan. Saya highlight jangan. Ini edukasi kok. Tidak membebani siapapun. Malah jangan-jangan Pak Menteri nanti dikira terlalu populis ketika mengeluarkan kebijakan ini yang oleh teman-teman di Ditjen Pajak dan Kemenkeu di masa lalu ini dikerjakan menghabiskan waktu bertahun-tahun, man hours-nya nggak terhitung dan sudah muncul dan kayaknya analisis saya ya ini bagus, simpel, tapi kalau dibatalkan jangan. Untuk menghindari sesuatu yang bagus untuk edukasi kemudian hilang. Untuk menghindari jangan sampai Pak Menkeu dianggap mencari pendekatan yang populis. Nggak bagus. Ya, padahal beliau ini sudah memulai ya bahwa segala sesuatu itu ada landasan teorinya, ada analisisnya, ada kemungkinan yang terjadi, itu udah positif semua. Betul. Nah, kalau bagaimanapun nanti ketika ini kan sudah bulan Oktober ya, beliau dilantik September, udah sebulan, maka kalau nanti sampai berakhir tahun, itu tetap saja 2025 ini terkesannya kinerjanya Pak Purbaya itu tidak bisa dihindari, minimal separohnya kan. Nah, ya salah satu kinerja yang terprediksi kurang bagus, bukan karena soal Pak Purbayanya, itu adalah pendapatan dari kan, lebih khusus lagi perpajakan. Nah itu kan kalau dari sisi kita kan mungkin melihatnya ini kan tadi Pak Mas Wijaya sudah menggarisbawahi ini kerja seluruh kementerian. Tapi di luar itu pun ini adalah kinerja perekonomian, benar nggak saya? Artinya seperti PPH, PPN, sebagus apapun aparat fiskus, segiat apapun para kementerian, kalau sektor realnya tidak sedang tumbuh pesat, itu kan tetap ini. Nah, sejauh yang saya coba utak-atik itu ada potensi memang PPH dan PPN ini shortfall itu Pak pemirsa antara target dengan realitas itu nanti berapa selisihnya, itu namanya shortfall kan. Mas Wijaya melihat ini ada nggak masih terasa nggak risiko kita akan shortfall di PPH dan PPN? Oh sangat di 2025 sangat. ini. Sampai dengan Agustus ya, kalau kita berbicara total pendapatan pemerintah, itu kan turun 7,8% dibanding tahun lalu. Tahun lalu pada periode yang sama. Periode yang sama. Januari sampai Agustus. Ini total pendapatan ya. Kemudian kalau kita fokus ke PPN dan PPNBM, itu turun 11,5%. Oh iya, dibanding tahun lalu. 2 digit ya. Selama 8 bulan berbanding 8 bulan. Nah, ini kan mengkhawatirkan sekali karena PPN itu kan menggambarkan transaksi ekonomi. Ada yang mengatakan, ya tapi kan pemerintah memberikan beberapa diskon, insentif ekonomi 1, 2, 3. Itu nggak seberapa. Memang turun. Turun. Dalam kondisi normal harusnya naik 10%. Ya, karena kenaikan harga antara lain ya. Artinya apa? Kita semua harus mengantisipasi bahwa penerimaan negara akan turun tahun ini. Kalau kita melihat tax ratio first half tahun lalu itu 9,4%. Ya, nggak sampai 10 ya pajak ya. Ya, walaupun akhirnya 10,33. Ya. Total ya? Total. Kalau kita berbicara tahun ini, first half tax ratio dalam arti luas itu hanya 8,4. 8,5. Turun ya. Turun 1%. Nah, kalau semuanya sama saja, barangkali tahun depan itu tax ratio kita 9%. Rendah sekali. Jadi memang fiskal terutama dari sisi penerimaan itu merupakan PR besar. Tapi jangan sampai kemudian kita mengatakan, Pak, MBG itu kan anggarannya 71, semoga tidak terwujud, hanya 20, sehingga spendingnya berkurang. Pak, belanja kementerian itu banyak yang tidak terrealisir karena kementerian baru, belum punya SOP. Ya, tapi kan ini penghematan
dengan cara yang sangat buruk. Ya, penghematan yang tidak terencana dengan baik. Ini menggambarkan perencanaan yang buruk dan dampaknya adalah ke kinerja pemerintah, kinerja birokrasi, dan dampak APBN ke pertumbuhan ekonomi. Jadi, bagi Pak Purbaya ini, tantangan terbesar adalah fiskal tahun ini. Kemudian, fiskal tahun depan. Karena ketika transaksi tahun ini melambat, kan PPH badan tahun depan turun. Dan daya beli tahun ini rendah, untuk menaikkan kembali kan butuh waktu. Butuh effort lah. 2025, 2026, terutama 2026 itu adalah masa-masa paling krusial. Nah, disitulah Pak Purbaya akan dihadapkan kepada realita. Kalau sekarang kan beliau mewakili ekspektasi nih. Dan itu sah lah ya. Nggak masalah. Justru bagus seseorang memimpin dengan ekspektasi yang positif. Sehingga apapun yang dilakukan mendapatkan support. Tetapi jangan sampai ada blunder atau ada kesalahan sehingga ekspektasi yang bagus itu kemudian tidak menjadi realita. Dan 2026 adalah tahun yang berat. Indikasinya simpel saja, Mas. Yang membayar pajak itu kan sektor formal, bukan sektor informal. Tapi kita melihat peran sektor informal itu justru makin dominan. Apakah itu dari sisi size PDB atau dari sisi jumlah tenaga kerja yang terlibat? Data BPS sih mengatakan sekarang ini 60% informal. Tapi kalau data asosiasi pengusaha, data dunia bisnis yang saya lihat, mereka melihat dari apa yang ada di lapangan, mereka udah bilang 75% lebih yang informal. Ini orang-orang yang tidak membayar pajak. Iya, karena nggak mencapai batas bayar pajak itu kan masalahnya. Ya, dan ekonomi informal itu juga tidak tercover. Mungkin dia membayar PPN ketika membeli bahan baku, tapi ketika menjual makanan misalnya di warung itu tidak membayar pajak. Ini kecil sekali yang tercapture oleh pajak. Jadi memang tantangannya berat. Dalam konteks ini, Pak Purbaya, Pak Menteri sebagai striker, dia harus make sure kolaborasi dengan pemain bola yang lain itu bagus. Gitu. Untuk menjaga dinamika ekonomi itu dia tidak buruk-buruk amat lah ya. Kalau nggak tumbuh jangan jatuh. Artinya kan maksudnya kerjasama itu tidak hanya soal birokrasi, soal menjaga kondisi perekonomian biar tetap tumbuh supaya pajak bisa masuk, kan begitu ya? Ya, kalau klub sepak bola, tim sepak bola dari yang 11 itu kan interaksi antar pemain juga penting. Jadi membuka ruang lah. Para menteri harus mempunyai hubungan yang baik. Nah, di sini mungkin kritik kita sedikit ya ke Pak Purbaya. Jadi kalau bisa beberapa hal itu ya diselesaikan di dalam lah. Kalau dibawa ke publik, ya antara manfaat dengan ininya kita masih mengukur. Tapi oke lah, itu gaya beliau. Nah, tapi karena Mas Wija sudah menyinggung-nyinggung bahwa kelihatannya Mas Wija dan mungkin juga saya di beberapa pendapat saya, itu pendapatan negara di tahun 2025 ini kemungkinan besar tidak mencapai target. Jauh. Nah, padahal 2026 dinaikin lagi, Mas. 2 digit lagi naiknya, 10%-an. Itu berarti kan ada potensi juga tidak tercapai, kan begitu. Nah, kalaupun ya hampir bisa dipastikan lah, tinggal berapa tidak tercapainya. Nah, ini kan kemudian karena fiskal itu urusannya penerimaan dan pengeluaran, kan, pendapatan dan belanja, lalu juga ada utang, itu kan di bawah otoritasnya Pak Menteri untuk garis besarnya kan. Itu berarti kan kalau di perusahaan kan sampai biasa mengkonsumsi perusahaan, kalau kira-kira pendapatan belum bisa digenjot, biasanya yang dilakukan tuh adalah pemotongan anggaran atau ya sekurang-kurangnya efisiensi. Nah kan begitu toh, bener nggak logika saya ini? Mestinya PR-nya sangat Pak. Betul. Logikanya kan begitu. Gimana Mas? Tapi Pak Menteri atau Bu Sri Mulyani dulu sebagai striker, dia kan punya otoritas terbatas. Oke. Ada beberapa hal yang memang merupakan instruksi pelatih tim. Harus begini, harus begini, harus begini. Dalam konteks ini mau tidak mau kita harus membicarakan tentang program-program strategis. Yang itu. Misalnya begini, 2026 spending APBN kita kan 3.700 triliun. Ya, ruang fiskal kita kira-kira 10-11% kan? Iya, betul. Jadi 370 yang ya ruang fiskal ini yang longgar
yang bisa dimanfaatkan di luar soal operasional gitu ya, Mas ya, kurang lebih. Yang bisa digunakan untuk hal-hal inovatif, Ya, inovatif. mendongkrak daya saing, untuk merespon apa yang dilakukan negara lain dalam konteks ekonomi global. Itu hanya 10-11%, jadi hanya 370 triliun. Nah, kalau kemudian ada program besar MBG 330 triliun masuk, ini kan menyedot ruang fiskal, ruang berkreasi mempersempit itu. ruang fiskal itu jadi sangat sempit. Sehingga harus dipaksa digeser-geser yang lain. Sehingga dampaknya, anggaran pendidikan diambil untuk MBG, anggaran kesehatan segala macam, transfer ke daerah dipangkas. Nah, ini tantangan terbesar Menteri Keuangan yang baru. Tetapi apakah Pak Menteri punya otoritas untuk melakukan itu? Tidak. Karena ini ranahnya pelatih sepak bola. Oh iya. Betul, ada betul. Tapi masalahnya beliau mengesankan, ini kesan saya, terserah Mas Wijaya. Kesan saya, ini misalnya contoh paling simpel, subsidi lah. Subsidi itu adalah Menteri SDM dan tentu dengan pelatih ya, presiden ya, dan juga ada DPR, ada hitung-hitungannya. Kalau disuruh ngurangi itu kan ya bukan wewenangnya Menteri Keuangan. Oh enggak, itu wewenang pelatih. Jadi ini contoh aja ya. Begitu juga MBG kan? Ya, enggak apa-apa. Kita support Pak Purbaya mengutarakan itu ke publik supaya kita paham. Tetapi kita juga harus menyampaikan apa yang kita yakini benar untuk masukan kepada siapapun. Jadi sebagai striker dia punya wewenang tersendiri. Tapi kemudian ada kementerian-kementerian lain yang bergerak. Siapa yang memerintah? Pelatih. Jose Mourinho. Gitu kan? Ronaldo tidak bisa ngatur-ngatur yang lain. Jose Mourinho. Nah, Jose Mourinho kita itu yang mengatur ini MBG sekian, ini sekian, ini sekian. Kita sebenarnya juga berharap Jose Mourinho-nya Indonesia itu bisa melihat realita di lapangan. Semoga ketika MBG tahun pertama ini tidak terserap, ini menjadi masukan penting untuk bagi tahun 2026. pelatih sepak bola dan asisten pelatih sepak bola gitu. Jangan sampai kemudian kita menganggarkan 330, tapi dalam hati kecil, itu nggak mungkin terwujud. Jadi sebenarnya dari 330 triliun itu sebagian adalah cadangan. Nggak boleh begitu. Berarti ini kita mendesain perencanaan yang tidak bagus. Untuk informasi para pemirsa, tahun 2020 yang berjalan ini di APBN itu BGN itu kurang lebih 71 triliun. Tapi anggaran MBG itu tidak hanya di BGN. Ada backup di kementerian-kementerian lainnya kurang lebih 90 jatuhnya per APBN-nya. Nah, tapi ini berjalan 6 bulan itu sempat diproyeksikan untuk ditambahi, Mas. Nah, tapi lalu ada berita-berita tambahan ini tidak bisa dieksekusi oleh terutama yang BGN ya, yang terbesar kan di BGN hampir seluruhnya. Nah, datanglah Pak Purbaya kan setelah ngomong bahwa itu ini, tapi ternyata kata kepala BGN dan dinyatakan sendiri juga oleh Pak Purbaya, dia revisi, kemarin saya salah informasi. Ini 2025 ini kelihatannya 71-nya itu bisa dihabisin, Mas. Malah ketambahan 28. Jadi berarti 90-an yang di BGN saja. Berarti mungkin 100 kalau BGN-nya. Nah, sambil ini proses pembicaraan, kita masih nunggu. Pak Purbaya tetap kan mau minta ini cepat direalisasi. Nah, yang 2020 ini sudah disusun padahal langsung lompat gitu. Jadi si BGN-nya dapat 280-an, seluruh MBG 330. Jadi agak beda nih dengan yang Mas Bijatri, mestinya kan ngelihat dulu nih yang berjalan 2025. Tapi kan memang siklus APBN itu susah. Dia diajukan Agustus, ditetapkan baru-baru saja. Nah, itu APBNP kan kalau bisa. Nah, artinya kalau kita ini bukan kalau soal yuridisnya bisalah pemerintah bisa mengatur sesuai mekanisme yang benar. Tapi berarti Mas Wija termasuk yang berpendapat idealnya ya jangan 335 MBG, mungkin kira-kira begitu nggak saya nangkapnya dari Mas? Oh iya, jadi saya memang mengedepankan proses teknokrasi. Hasil analisisnya mengatakan apa, itu yang kita jalankan.
Jangan kita sudah meyakini sesuatu, kemudian itu yang kita jalankan, kemudian realita di lapangan berbeda. Memang bisa dilakukan melalui refocusing. Tetapi kalau perubahannya cukup major, menurut saya layak untuk kita berbicara APBNP. Sehingga ya kita mempunyai rencana yang kita semua yakin ini akan kita wujudkan. Jangan kita punya rencana tapi sebenarnya nggak seperti itu loh. Ini kan nggak bagus. Nah, dalam konteks ini pelatih sepak bola kita sangat rasional. Mestinya sangat rasional. Saya yakin itu. Tapi pertanyaannya, apakah para pemain ini berani memberi masukan kepada dan pertama Pak Purbaya loh ini mestinya. Beliau lapor lah, ini nggak usah 335. Ini menurut saya, bukan menurut Mas Wija loh. Gimana Mas Wija kalau begitu? Karena begini, saya ulangi dari logika Mas Wija tadi. Ini pendapatan, ini jelas tidak akan mencapai target di 2025. Dan kemungkinan 2026. Mengapa? Karena 2025 sudah terlanjur menargetkan tumbuh. Sementara tumbuhnya lebih pesat dari 2025 direncana. Nah, maka pilihan kedua untuk mengamankan fiskal itu kan berarti kita lihat belanja diefisienkan. Kalau secara kasat mata yang tampak gede itu adalah MBG ya toh. Yang tahun ini sudah gede tapi ya udah berjalan ini ya. Oke lah. Yang tahun depan masa dilompat 3 kali lipat. Nah, ini kan bisa dipotong. Jadi kepentingannya bukan soal hanya teknokratis seperti kata Mas Wija tadi, soal mengamankan fiskal juga. Common sense-nya kan begitu nih. Betul. Gimana Mas ini? Dan ini sebenarnya kan ruang supaya fiskalnya lebih longgar lagi itu enggak? Ya, sebenarnya kalau boleh saya sampaikan apa adanya, MBG ini adalah ujung pangkal dari tantangan fiskal kita. Kalau tantangan fiskal kita ini sudah ada solusi terkait MBG ini dibuat lebih realistis, kita lebih bisa bernafas lega. Dunia internasional, apakah ekonom, pengamat, analis, investor itu juga melihat dengan perspektif yang mirip dengan kita ini. Ketika melihat fiskal kita, MBG itu selalu menjadi bahan yang didiskusikan di mana-mana. Jadi menurut saya adalah kewajiban kita untuk menyampaikan apa yang kita yakini benar. Dan bagaimana nanti apakah pelatih sepak bola mengadopsi usulan-usulan kita, ya tentunya kita berharap diadopsi. Segera lah ya. Iya, tapi begini juga, bagaimana kalau tidak diadopsi? Ya itu tadi kita menjalankan pembangunan dengan perencanaan yang sebenarnya semua pihak mengatakan nanti realitanya nggak seperti itu kok. Jadi credibility dari rencana itu tidak tinggi dan ini tidak bagus. Semoga bisa diluruskan oleh analisa daripada nanti diluruskan oleh realita. Nah, ini Mas, kalau dari sisi makro fiskal ya, berarti postur lah ya. Itu kan tadi karena rupanya meskipun pendapatan sudah dinaikin targetnya ya, pemirsa ini baru target yang sudah ya ibaratnya diingatkan oleh Mas Wijaya itu susah tercapai di target 2026 itu. Segitunya juga karena belanjanya juga membengkak akibat salah satunya MBG. Soal lain yang saya kira juga harus dikomentari Mas Wija, ya memang kementerian lembaga malah bertambah gemuk, ada biaya-biaya operasional yang melesat, dan antara lain ditunjukkan oleh belanja barang yang meninggi. Nah itu kan membuat yang sudah dinyatakan sebagai rencana efisiensi di awal tahun tadi, saya menilai nih, nanti Mas Wija gimana? Kok jadi kabur ya? Kok nggak benar-benar rencana efisiensi? Gimana Mas itu Mas? Ini juga sesuatu yang sebenarnya saya konsisten sejak awal ya, menyampaikan kabinet kita terlalu gemuk. Menteri dan wakil menteri itu banyak banget. Ya, sebagian tumpang tindih menurut kita ya. Tumpang tindih, sehingga pasti tidak efisien. Pertama, rebutan lahan. Yang kemudian yang kedua, kalau kita punya sawah yang bisa dikerjakan oleh 10 orang, jangan-jangan 10 orang itu yang optimal. Tapi kemudian ketika dikerjakan oleh 2 kali lipat, 20 misalnya. 20 atau 60. Maka lahan itu menjadi terlalu sempit. Nggak bisa kerja dengan leluasa gitu ya. Nyangkul nggak bisa mengayun karena takut kena yang kanan kirinya. Belum lagi masing-masing pekerja itu membutuhkan upah.
Ya. membutuhkan biaya Iya, operasional. biaya operasional. Jadi dari sisi efisiensi kerja, hasil itu tidak optimal. Dari sisi cost itu juga tidak optimal. Sekarang ini dari sisi jumlah kabinet ya, kita itu adalah negara dengan jumlah kementerian terbesar di dunia. Terbesar, nomor 1. Waduh. Ini datanya Oxford ya. Iya. Ketika yang kementerian ini tidak bisa, ya memang sulit kan, karena tadi banyak, lalu terbukti dari selain yang dibagi ke kementerian lembaga, secara jenis, akhirnya belanja barang, berarti kan operasional kan sebenarnya yang membengkak. Nah, lalu karena memperhitungkan defisit harus di bawah 3%, tadi pendapatan sudah dinaikkan, menurut kita juga kurang realistis sebenarnya, akibatnya adalah transfer ke daerah yang mendapat pemotongan luar biasa. Dan kalau boleh, ketika awal tahun tadi ada efisiensi, kan dibagi 2 tuh. Yang beberapa pemerintah pusat dikurangi 250-an, nih kita bulatkan ya. Yang daerah 50, yang 250 pusat ini tidak konsisten. Akhirnya hanya sekitar 90 pengurangannya. Kalau itu pun kalau benar terjadi karena perkiraan. Yang ke daerah ini beneran Mas. Jadi 2025 yang berjalan ini dari 920 itu akan kepotong 50 di akhir tahun nanti sampai. Nah yang 2026 langsung Mas, langsung menjadi 699 700 lah ya. Dan itu merata berapa 38 provinsi dan hampir 550 kabupaten kota. Pilihannya jadi itu, maka persepsi ini susah dibantahkan. Ada persepsi, saya menyampaikan saja. Nah ini kan daerah nggak bisa ngelawan, gampang dibandingkan kementerian gitu. Nah, tetapi dampaknya kan ini menurut saya tidak soal angka saja, kan kayaknya besar. Nah dari analisis soal transfer ke daerah ini apa saja yang mau diberi catatan oleh Mas Ija? Kalau kita lihat di level provinsi, ini data Kemendagri ya, yang saya refer, itu hanya sekitar 30%. Yang secara fiskal mereka dikatakan bergantung. Imbang, artinya mempunyai PAD yang cukup lah ya. Cukup. Cuma sepertiga ya. Sepertiga. Sisanya itu mereka tergantung atau sangat tergantung. Jadi tergantung dengan sangat tergantung. Ini di level provinsi. Kalau kita lihat di level kabupaten kota, kita belum punya data lengkapnya. Tetapi situasinya tidak lebih baik daripada provinsi. Lebih buruk. Di Jawa Barat itu banyak kabupaten gitu ya, yang anggaran dari pusat, transfer dari pusat itu sekitar 80%, banyak sekali. Jawa Barat loh ini. Bukan di luar Jawa ya. Apalagi. Kemudian spendingnya 85% untuk belanja rutin. Ini di Jawa Barat ini ya. Jadi kalau kita lihat ekosistem provinsi saja, yang harus kita yakini ya kota dan kabupaten lebih buruk situasinya. Kalau dipangkas cukup dramatis, mereka itu tidak akan cukup untuk membiayai belanja rutin. Kalau tidak membiayai pembangunan, ya masih bisa survive. Tapi kalau sudah tidak ada belanja rutin, gaji, honorer, listrik, bensin mobil, dan lain sebagainya sudah tidak ada, mereka pasti mencari solusi. Solusinya apa? Honorer diberhentikan. Iya. Karena Pemda banyak begitu banyak honorer. Solusinya apa? Solusinya kemudian mereka menaikkan pajak atau retribusi daerah. Iya. Apakah itu pajak kos-kosan, hotel, reklame, bahan bakar, hiburan. Bisa juga layanan publiknya dinaikin tarifnya. PBB atau retribusi untuk pelayanan publik. Ini akan membuat munculnya unhappiness massal di seluruh Indonesia. Tidak puas lah ya. Baru terjadi di Pati saja, ini kan sudah menjadi isu. Iya, karena ini dunianya dunia pensos ini. Nah, ini terjadi di semua provinsi dan lebih parah lagi di semua kabupaten kota. Ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Saya pernah menyampaikan hal ini ke pihak yang berwenang di pemerintah. Kenapa pemangkasannya begitu drastis? Kemudian jawabannya adalah, Pak, ini MBG, ini kan banyak yang sebenarnya dialokasikan ke daerah. Pak, program ini kan banyak yang dialokasikan ke daerah. Alasannya itu. Kita tidak sedang membicarakan berapa banyak anggaran yang dialokasikan ke daerah, tapi kita sedang berbicara berapa banyak anggaran yang dialokasikan
ke daerah melalui APBD, dikelola melalui langsung. Pemda. Iya. Karena Pemda ini juga harus hidup. Ya. Mereka motor penggerak perekonomian daerah. Kan? Kalau mereka tidak bisa membiayai dirinya, mereka pasti akan berkreasi dengan berbagai atau pelayanan cara. Publiknya menjadi sangat buruk. Iya. Nah, satu lagi Mas itu, saya kebetulan mencermati angkanya. Di antara pemotongan itu, yang paling radikal itu kan ke daerah itu ada yang namanya dana alokasi umum. Mas, umum itu terkait jumlah penduduk, jumlah orang miskin. Ada alokasi khusus itu kan BOS, BOP itu pastilah gaji PNI daerah itu, dan juga beberapa proyek pemerintah yang dijalani di daerah itu alokasi khusus. Nah, ada yang bagi hasil, Mas. Bagi hasil ini kan yang gede kan 3 tuh, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dan bagi hasil cukai rokok tuh. Nah, ini dramatis, Mar. Jadi di tahun 2025 berjalan ini kurang lebih hampir 200 itu. 200 lah, bukan lagi hampir. Nah, di tahun 2026 nanti direncanakan cuma 60, 200 ke 60. Nah, maksudnya ini kan sudah bisa dipastikan daerah-daerah yang selama ini dapatnya dari bagi hasil sumber daya alam, atau kalau yang tadi rokok, kan kembali ke rokok tadi. Kalau tadi kita bicara si industri rokoknya, ini pemerintah daerah yang ada pabrik rokoknya juga akan bermasalah, Mas. Jadi gimana ini kira-kira? Saya agak terus terang agak khawatir, Mas. Ini kan ada Riau, ada kabupaten kota di Kalimantan Timur. Gimana, Mas? Jadi kalau kita melihat ya, pemangkasan pasti tidak menyenangkan. Tapi bahwa ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, primer, sekunder, tersier, yang dipangkas yang tersier dulu itu sudah betul. Tetapi memang ini akan membuat mereka-mereka yang di daerah kaya akan marah, merasa dieksploitasi dan lain sebagainya. Bukankah desentralisasi daerah itu untuk komitmen reformasi itu, membangun unity, untuk menghilangkan tendensi separatisme. Dengan apa? Mereka yang ada di daerah-daerah itu mendapatkan haknya yang wajar gitu ya. Jadi ini menurut saya bukan pilihan mudah. Cara motongnya sudah benar, tetap bukan pilihan mudah, perlu komunikasi yang dan kalau menurut saya ya jangan langsung drastis begitu dong, ada tahap-tahap dong. Mas, itu 1/4 loh, Mas. Gimana kira-kira? Agak ngeri loh saya. Kalau Jakarta itu kan bagi hasil pajak ya, kelihatannya dipotong Jakarta masih dengan PKB, kendaraan bermotor, dengan PBB-nya masih jalan. Tapi daerah-daerah penghasil. Memang begini, para menteri tidak bisa mencari solusi untuk ini. Ini ada di tangan pelatih sepak bola. Harus komunikasi. Kita mau pakai strategi apa nih tim kita ini? Ini sudah terlalu besar untuk 1, 2, 3, 4 menteri untuk membicarakan. Ini adalah bukan lagi ranah ekonomi. Ini sudah ranah politik. Bagaimana gesture pelatih sepak bola dan timnya yang akan dia sampaikan kepada seluruh penonton sepak bola bahwa kita itu akan bermain dengan gaya menyerang, bertahan. Jadi dalam hal ini Pak Purbaya juga harus, ini saran kita kepada timnya, harus sedikit lebih hati-hati untuk topik-topik yang sensitif gitu nggak, Mas? Oh iya, harus sensitif. Minimal begini, dari aspek komunikasi itu jangan sampai kemudian berseberangan. Ini kan begini jadinya. Jadi nyambung. Ini transfer ke daerah sudah dikurangi di tahun ini, meskipun masih masuk akal lah, dari 920 dikurangi 50. Bagi hasilnya juga turun 10-20 triliun dari tahun kemarin. Tetapi yang direncanakan 2026 itu radikal sekali turun, dan kalau secara persentase transfer ke daerah ini kembali ke saat sebelum undang-undang keseimbangan daerah, Mas, 18% aja. Nah, pada saat bersamaan ini dikembangkan, daerah ini dikasih duit juga nggak bisa belanja. Itu sangat sabar, Mas. Sini makanya. Jadi kan ini ada kaitannya dengan ini, Mas. Jadi lu dikasih duit saja juga nggak bisa belanja. Terus yang kedua, daerah ini banyak korupsinya. Nah kan, itu yang saya bilang tadi, komunikasi publik kalau tidak hati-hati, perkataan daerah tidak bisa membelanjakan, banyak koruptor ini kan ke seluruh daerah seolah-olah kan
Nah, padahal ada daerah yang ya memang jatah dia ya segitu itu dipakai semua. Gimana Mas? Ini bahaya menurut saya. Transfer ke daerahnya dikurangi signifikan, diiringi dengan opini banyak korupsi di daerah, banyak nggak bisa membelanjakan. Terlepas dari mungkin ini ada benar dan salahnya. Gimana Mas komentar terhadap Ya, itu? memang ada daerah-daerah yang akan sangat kesulitan karena dia tidak mempunyai reserve sama sekali. Oke. Itu juga harus mendapatkan perhatian. Tapi ke daerah-daerah yang lainnya yang kondisinya lebih bagus, saya rasa narasinya harus dijaga. Iya. Jangan sampai menimbulkan ketersinggungan. Misalnya Iya. ada narasi ditransfer ke daerah banyak dibelanjakan. dikorupsi Iya. gitu ya. Walaupun kalau pemerintah pusat ada SAL, pemerintah daerah kan juga punya banyak uang Iya, itu di iya. bank pembangunan daerah. Betul. Pemerintah daerah memang harus mulai berpikir untuk memanfaatkan Iya. dana-dana itu. Ini daerah-daerah kaya banyak yang punya. Iya. Saya rasa dana bagi hasil itu dipotong. Harapan pemerintah adalah supaya daerah itu pakailah uang kamu yang ada di bank pembangunan daerah. Iya. Karena begini, bagi pimpinan daerah, bunga dari deposito Iya. yang ditaruh di situ itu menjadi otoritas mereka untuk mendistribusikan. Iya. Jadi bisa untuk apa? Dana apa itu namanya? Operasional lah ya. Operasional. Dana- Ini segala operasional macam. kepala daerah kan bisa. Iya. Dan itu apa? Dari sisi regulasi sangat fleksibel. Fleksibel. Nah, ini perlu solusi juga. Daerah punya terlalu banyak dana di bank, Iya, itu juga nggak bagus. Ini ada konflik of Iya. interest. Tapi saya kok nggak nyaman ya opininya itu loh. Oh, jangan. Dan begini juga Mas, kan harus jelas ini daerah yang seperti itu berapa banyak kan? Karena nanti daerah yang sudah miskin dituduh korupsi, dituduh kan gitu loh maksud saya. Bener nggak sense saya ini? Jadi ada dua hal. Yang pertama, mengontrol narasi. Ya. Kemudian yang kedua, mengontrol tempat di mana narasi itu dikeluarkan. Bisa jadi hal seperti itu no problem kalau di ruang tertutup. Tapi ketika ini disampaikan di publik, ini bisa menimbulkan isu-isu tambahan baru. Itu. Jadi memang kalau ke Pak Purbaya, masukan saya selain terkait dengan kebijakan, ya tadi ya 50-50 ya, 50% saya mendukung, 50% saya ngasih masukan, tapi juga tentang masalah bagaimana berkomunikasi. Beliau lama menjadi pengamat, analis gitu ya. Style berbicara sebagai menteri mestinya harus di-adjust. Karena gini, bisa jadi apa yang dinarasikan oleh pejabat, ini pejabat siapa saja ya, bukan hanya Pak Purbaya. Narasi yang yang disampaikan oleh pejabat itu membuat publik happy. Karena ini sesuatu yang baru, memberi harapan, angin segar. Tapi sebenarnya yang menentukan sukses atau tidak si pejabat itu adalah bagaimana elit lain mempersepsikannya. Ketika mereka suportif, ya ini akan semakin tinggi chance untuk suksesnya. Tapi kemudian ketika koleganya, elit yang lain itu merasa tidak diperlakukan secara bersahabat, tidak suportif, chance untuk sukses menjadi lebih kecil. Kalau elected official mau maju pilgub, mau maju pilpres, dukungan dari masyarakat itu penting. Tapi kalau non-elected official seperti menteri, rasanya dua-duanya penting, tetapi yang lebih penting adalah dukungan dari kolega, dukungan dari para elit supaya kebijakannya mendapatkan support. Ada, kalau saya tidak salah ingat dalam hal wacana kebijakan itu kan ada istilah ide besar kebijakan, ada delivery mekanismenya, kan gitu toh. Ini satu hal lain kan, bahwa ide kebijakan atau desain wacana kebijakan itu bagus, tapi kalau delivery-nya menurunkannya menjadi mekanisme itu nggak bagus, hasilnya juga bisa nggak sesuai harapan, bisa begitu toh. Betul. Nah, ini salah satu yang dikatakan misalnya tentang MBG. Banyak yang tetap memuji bahwa MBG ini ide bagus, tapi delivery mekanismenya itu berantakan. Nah, kita boleh dong, saya juga menganggap tidak seluruhnya ya, beberapa bagian pernyataan Pak Purbaya ini
baik yang sudah berupa kebijakan maupun rencana ini tetap punya tantangan di delivery mekanismenya, Iya, benar nggak Mas? betul. Saya memilahnya menjadi 3 justru. Oke. Kebutuhan, kemampuan, Ya. how. Oke. Kita butuh nih. Kita ambil contoh aja, MBG butuh. Betul, ya, ya. Tapi seberapa butuh? Iya. Kemudian yang kedua, seberapa mampu? Iya. Secara fiskal. Bisa nggak seperti itu? Gitu kan? Jangan gede maunya aja. Kemudian baru delivery. Ini menggabungkan antara sesuatu yang kita butuhkan, kemampuan kita seperti sumber daya yang ini, kita punya, delivery-nya bagaimana? seperti ini. Yang Misalnya, kita butuhnya banyak, dananya terbatas. Delivery-nya partisipatif, desentralisasi. Seperti MBG di negara lain, Amerika misalnya, itu seperti menjadi tren nasional yang mengelola kebijakan di level distrik, yang mengelola program di level sekolah, kemudian orang tua siswa itu partisipatif. Ada yang bayar 100%, ada yang bayar 50%, ada yang bayar 0%. Anggarannya akan lebih efisien. Ya. Begitu ya pemirsa, saya kira hari ini kita sudah mendapat gambaran yang ya ini mudah-mudahan, biasanya karena ini terlalu banyak mengkritik Pak Purbaya. Saya berterima kasih ke Mas Wijaya yang menurut saya lebih balance, lebih imbang. Tapi terlepas dari narasumber saya berimbang seperti Mas Wijaya ataupun saya mendatangkan narasumber yang betul-betul hanya mengkritik, itu semua dengan itikat baik dan dalam koridor teknokratis. Ya, ini adalah kanal yang diupayakan literasi berbasis teknokrasi. Kami ekonom bisa salah, tapi yang kami tidak boleh adalah berbohong, kan begitu Mas ya. Mudah-mudahan menjadi perhatian para pengambil kebijakan dan menjadi pengkayaan informasi dan wacana buat para pemirsa kanal ini.